أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به hatta hin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, setelah yang lalu Allah menjelaskan tentang proses persebaran kehidupan manusia. Dari mulai Allah menyediakan jenis-jenis makanan kepada mereka, lalu kemudian pengembangbiakan umat manusia sampai kepada proses bagaimana manusia itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Allah sudah berikan fasilitas seperti binatang, ada yang menjadi makanan, ada pula yang menjadi kendaraan. Lalu untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain, Allah memberikan skill kepada orang-orang tertentu membuat kapal, lalu kemudian mereka melayarkan kapalnya, menjalankan kapalnya untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Maka berarti dulu Pulau Jawa belum ada orangnya, belum ada namanya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi belum ada orangnya, belum ada namanya. Kemudian persebaran penduduk manusia terus berkembang, sampailah ke tanah Jawa. Dulu tanah Jawa ini disebutnya Jawa Swadipa, misalnya begitu, atau misalnya Sumatera dan yang lainnya. Karena terbukti di Pulau Seribu itu ada pulau namanya Untung Jawa. Ternyata yang pertama kali mendarat dan menemukan pulau itu adalah Pak Untung orang Jawa, maka dinamai Pulau Untung Jawa. Itu menurut riwayat begitu. Ini bukan ngarang, memang seperti itu. Seperti kenapa Jakarta namanya Jayakarta menjadi Jakarta, itu ada proses. Dulu Betawi, Batavia, lalu kemudian ada panglima perang, yaitu Valatehan, kalau orang Belanda, orang kita Fatahillah, yang kemudian merebut bandar Jakarta, maka menjadi Jayakarta. Batavia menjadi Jayakarta, lalu kemudian menjadi Jakarta. Jadi semua itu punya nama dan sejarah masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, persebaran kehidupan manusia, bahwa manusia itu makhluk yang memiliki hubungan sosial. Maka ketika berhimpun kalangan manusia, di situ menciptakan namanya sosial budaya. Mengapa Jawa Barat itu lebih kental dengan daerah dengan berbahasa Sunda? Karena memang dari awalnya yang berkembang bahasa Sunda. Maka orang dari mana saja kalau sudah sampai ke Jawa Barat wajib mengerti bahasa Sunda. Karena itu bahasa induk dari orang-orang yang mula-mula di sana. Di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bahasanya Jawa, tapi Jawanya berbeda. Ada yang kasar, setengah halus, halus banget, terus ke timur kasar lagi. Nah itu tentu adalah memang
awal-awal dari orang-orang yang menghuni di sana menciptakan bahasa. Seandainya orang Sunda dipindahkan ke Jawa Tengah, orang Jawa Tengah dipindahkan seluruhnya ke daerah Pesundan, berarti Jawa Tengah bahasanya bahasa Sunda, ya Jawa Barat bahasanya bahasa Jawa. Boleh jadi seperti itu. Nah, ketika berkumpul, ya, orang-orang itu kemudian membentuk masyarakat. Ketika terbentuk masyarakat, maka pasti ada yang kemudian menjadi orang yang terkuat. Orang yang terkuat itu kemudian menjadi tokoh. Ya, orang terkuat menjadi tokoh di wilayahnya masing-masing. Nah, lalu kemudian ketokohan ini sifatnya masih umum. Maka kemudian Allah mengutus Rasul, mengutus utusan supaya ketokohan dalam masyarakat itu mereka mengikuti tuntunan Allah. Maka diutuslah para rasul. Likulli ummatin rasulun. Tiap-tiap umat pasti ada rasulnya. Tugasnya adalah untuk menyampaikan risalah agama, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman ke zaman itu yang namanya satu kumpulan masyarakat, maka Allah mengirimkan utusan. Ya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, maka banyak rasul-rasul yang ada sebelumnya. Tapi ketika Nabi Muhammad adalah menjadi seorang rasul yang terakhir, berarti tidak ada lagi rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu risalah agama ini dibawa oleh siapa? Yaitu oleh para ulama. Rasulullah menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Beliau juga mengatakan ulama'i kal anbiya li bani Israel. Ulama-ulamaku, orang-orang alim yang hidup dari zaman ke zaman dari umat Islam, mereka adalah seperti para nabi untuk kaum Bani Israel. Maka ulama itu adalah utusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya utusan untuk menyampaikan risalah, ya, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasul itu datang, sementara di masyarakat itu sudah ada tokoh, maka pasti akan ada benturan di masyarakat. Ya. Misalnya di kampung sini, kampung apa ini namanya nih? Ya. Khusus daerah sini apa namanya? Kincir, Kincir sonoan ya. Ya, Manggisan lah ya. Pasar sore sini. Karena pasarnya sore-sore. Misalnya sudah ada tokoh, ya, yang menjadi panutan di masyarakat. Tapi tokoh ini yang ditokohkan oleh masyarakat, tetapi tidak tahu agama. Tapi sudah terlanjur berakar di masyarakat ini. Apapun masalah yang terjadi oleh masyarakat, rujukannya adalah tokoh ini. Tapi tokoh ini tidak ngerti agama. Kemudian Allah mengutus seorang yang beragama di kampung ini, lalu menjadi penerang umat di tengah-tengah kampung ini. Kira-kira tokoh lamanya kesinggung apa enggak? Ya, tersinggung. Dia orang baru dan nengkreng aja di sini. Ini wilayah saya. Ya, kenapa dia tahu-tahu di sini dan menjadi panutan umat? Nah, ini yang terjadi. Lihat coba di ayat ini. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi
Sungguh ketika kami mengutus Nuh kepada kaumnya, faqala, kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Ayo kalian percaya apa enggak ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Masyarakat di situ pada zamannya sudah kuat. Ada tokoh-tokoh pembesar-pembesarnya, mereka tidak kenal Allah, tapi mereka menjadi panutan masyarakat. Maka ketika ada sentuhan seperti itu, siapa yang tersinggung? Para pembesarnya, tokoh-tokohnya ya. Maka Allah menyebutkan faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ya, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, mereka yang kufur terhadap Allah ya, dari kaumnya, ma hadza illa basyarum mislukum, jangan didengerin omongan dia. Tuh, bahasa kita begitu, jangan didengerin omongan dia, dia mah orang biasa kayak kita. Dia orang biasa kayak kita. Ya. Yuridu ayyatafaddala alaikum, dia cuman ya nyari-nyari keistimewaan dirinya dengan melakukan pekerjaan seperti ini supaya dia itu dianggap lebih mulia di antara kalian. Coba ya, berarti zaman dulu-dulunya sudah ada seperti itu. Ada orang datang di sini menyampaikan agama, mengajak menuju kepada kebenaran. Apa kata tokohnya? Jangan didengerin. Emang dia siapa? Dia itu cuma cari-cari popularitas ya, supaya kemudian dia punya tempat di tengah-tengah masyarakat. Itu kata para pembesarnya. Jadi di mana di situ ada tokoh, lalu datang orang baru menyampaikan kebenaran agama, maka tokoh ini pasti tersinggung. Itu kalau orang tidak mendapati hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak aja dia baru datang dan nengger aja. Gua yang orang lama disalib sama dia. Jangan dengerin omongan dia. Yukhbirullahu ta'ala an Nuhin alaihi salam hina ba'athahu ila qaumih. Allah mengkhabarkan tentang Nabi Nuh ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya, liyundirahum adzaballahi wa ba'sahu syadid wa intiqamihi mimman asyraka wa khalafa amrahu wa kadzaba rusulah, supaya mengingatkan ya tentang siksa Allah dan bahaya yang besar dan balasan Allah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, balasan Allah bagi orang-orang yang khalafa amrihi, yang menyelisihi kepada perintah Allah, wa kadzdzaba rusulihi, dan mendustakan rasul-rasulnya. Masya Allah. Faqala, maka ya, kemudian al-malaknya, pembesarnya ya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Maka apakah kalian tidak takut? Ai ala takhafuna minallahi fi isyrakikum bih. Apakah kalian tidak takut kepada Allah tentang perilaku perbuatan musyrikmu mempersekutukan Allah? Faqalal mala'u, maka berkata sang pembesarnya, wahum as-sadatu wal akabiru minhum, dia adalah sayyidnya, pimpinannya, pembesar di kaum itu. Dia mengatakan, ma hadza illa basyarum mislukum, jangan digubris, jangan didengerin omongan dia ya. Dia itu cuman ya nyari-nyari akal supaya dianggap orang mulia
dia menyampaikan kebenaran di sini. Yu'inuna yataraffa'u alaikum, dia berharap menjadi orang yang lebih tinggi di antara kalian. Wa yata'adhamu bid'awan nubuwati, dan menjadi mulia karena mendakwahkan, mengaku sebagai seorang nabi. Wa huwa basyarun mislukum, dia itu orang sama seperti kalian. Fa kaifa auha ilaihi dunakum, maka mana mungkin dia mengaku diberikan wahyu oleh Allah untuk kalian. Jadi setiap nabi, setiap rasul ketika datang kepada umatnya pasti ada tantangannya. Tantangannya dari mana? Tantangannya dari siapa, Pak? Ya, tokoh-tokoh yang sudah ada pada zamannya. Seperti pula Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, di Madinahnya sudah ada tokoh apa belum? Sudah. Ya. Di Madinah itu ada orang namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh di Madinah. Ya. Orang-orang Madinah kalau punya masalah konsultasinya dengan Abdullah. Tapi Abdullah ini nggak ngerti agama, nggak ngerti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memberikan solusi ya sesuai dengan pokok pikiran dia aja. Tapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian ditemani oleh orang-orang muhajirin, orang yang hijrah ke Madinah, lalu orang-orang Madinah banyak masuk Islam, masih ikut Abdullah bin Ubay atau ikut Rasulullah? Ikut kepada Rasulullah. Kira-kira si Dulok itu kesel apa enggak? Dulok kesel sama Rasulullah. Gara-gara Muhammad nih, pendaringan gua hilang. Orang biasanya konsultasi ke saya sih, sekarang ke Muhammad. Tapi karena dia tidak bisa mempertahankan ketokohannya, maka diam-diam sesungguhnya dia ada kebencian terhadap Rasulullah, tapi menyatakan masuk Islam mengikuti Rasulullah. Apa namanya? Munafik. Ini Abdullah bin Ubay ini munafik. Ya. Jadi pura-pura masuk Islam ikut Rasulullah, tapi sesungguhnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu Pak, orang munafik. Diam-diam ngikut sama kita, tapi ternyata kesel sama kita. Jangan-jangan termasuk golongan orang munafik. Masya Allah, bahaya orang munafik. Karena Abdullah bin Ubay itu mencelakakan Rasulullah pula dalam perang Uhud. Ya. Itu dia bawa 300 tentara, begitu umat Islam keteter, tinggal kabur itu 300 tentara, diajak pulang. Ya, akhirnya umat Islam kalah dalam perang Uhud. Nah, itu satu contoh. Jadi likulli nabiyyin aduwan. Ya, tiap-tiap nabi itu pasti ada musuhnya. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, musuhnya siapa? Namrus. Nabi Allah Musa alaihissalam, musuhnya Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, musuhnya Abu Jahal, pamannya sendiri Abu Lahab. Nah itu namanya begitu. Maka orang menegakkan jalan kebenaran itu pasti ada musuhnya. Tapi takut apa enggak? Iya, enggak usah takut. Kalau kita menegakkan jalan kebenaran, banyak orang memusuhi kita. Jalan terus seperti Rasulullah SAW, seperti Rasul-Rasul yang lain. Nah ini pembesar zaman Nabi Nuh, mereka mengatakan
Nggak mungkin Allah mengutus orang itu, ya. Nggak disebut namanya. Ya. Di sini disebutkannya adalah ya, ma hadza illa basyarum mislukum. Dia mah sama kayak kita. Ya. Nggak mau nyebut nama orangnya. Orang kalau benci biasanya begitu, Pak. Nggak mau nyebut nama orangnya. Ya, nyebutnya dia tuh, dia tuh dia tuh, gitu. Ya. No, dia orangnya no. Nyebut namanya nggak mau. Kalaupun nyebut namanya, itu biasanya pakai poyokannya, ya. Pakai poyokannya, ya. Dikasih lakop poyokan, ya. Ya, misalnya namanya Abdurrahman, orangnya hitam, ya itu dipanggilnya no hitam tuh, memang tukangnya dia begini, no hitam no, gitu. Ya. Jadi sulit menyebut nama orangnya. Nah itu tandanya ada kebencian. Jadi kalau ada orang nyebut nama orang lain di depan kita, tidak menyebut nama dengan baik, tandanya orang itu sedang ada kebencian. Kalau ada orang benci, dibalas benci apa enggak? Kalau ada orang benci, jangan dibalas benci. Karena kalau ada orang benci dibalas benci, yang terjadi adalah bermusuhan terus. Yang musuhin mati enggak? Yang dimusuhin mati enggak? Mati semua. Yang musuhin pingin surga enggak? Yang dimusuhin pingin surga enggak? Ngapa pakai musuhan? Padahal sama-sama pingin ke surga. Maka buang kebencian, buang sakit hati, buang kesel, ya. Kenapa? Karena itu penyakit hati yang bisa menjadikan sebab, ya, penyakit hati jadi penyakit badan. Ya. Asalnya sakit hati, lama-lama jadi sakit badan. Ya. Ya. Badan kurus bukan kurang makan, tapi badan kurus karena mikirin dia. Nah, misalnya gitu, ya. Ya. Si dia jantung hati dicintai tapi tidak merasa dicintai, maka bertepuk sebelah tangan, angin doang kenanya. Ya, itu. Jadi kita hilangkan itu, ya. Kita lepas, ya. Sebab kata Allah di Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah zat yang maha rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, kalau jalan rendah hati, iya, hidupnya jalannya rendah hati, bisa hormat sama orang lain, tidak pernah angkuh, tidak pernah merasa lebih di hadapan orang lain, ya. Jadi bisa hormat sama orang lain. Itu namanya hamba Allah zat yang maha rahman. Lalu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh berceloteh, ya, orang bodoh memaki-maki dia, apa jawabannya? Kalau kita gimana, Pak? Ada orang nyakitin kita, apa kata kita? Sialan tuh orang, emang gua kagak bisa balas lu jual gua borong, gitu kan? Bahasa orang kita begitu. Bukan lu jual gua beli, ya. Lu jual gua borong. Siapa sih lu? Ya, sebegitunya udah berani ngelawan gua. Nah itu nggak ada kamus begitu dalam Islam. Kamus dalam Islam itu kalau ada orang musuhin kita, qalu salama, mendoakan keselamatan orang yang memusuhinya. Bisa nggak begitu? Ya Allah, orang itu ngapa musuhin saya, ya Allah? Mungkin karena terprovokasi oleh orang lain. Ya Allah, kenapa orang itu menyakiti saya, ya Allah? Mungkin hatinya sedang tidak nyaman, ya Allah. Engkau yang punya hati, Engkau yang megang embun-embunannya, ya Allah. Coba kau rubah, ya Allah, dari menyakiti saya, memusuhi saya, menjadi mencintai saya. Ya Allah, maafkan kesalahan dia, ya Allah. Aku maafkan kesalahan dia, ya Allah. Ya Allah, bimbing dia menjadi orang yang baik. Itu ajaran Islam. Ya, terhadap orang yang menyakiti,
kita balasnya dengan mendoa, bisa nggak? Nah, iso ora son. Angel. Angel. Tapi agama mengajarkan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Silman qata'aka. Sambung orang yang putus hubungan denganmu. Wa'ti man haramaka. Kasih orang yang pelit sama kamu. Yang ketiga, wa'fu amman dolamaka. Maafkan orang yang sengaja mendolimimu. Jangan disumpahin, nggak disumpahin juga bakalan mati. Mendingan maafin aja. Tuh, agama mengajarkan seperti itu. Nah, kita belajar dari kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh orang baik, utusan Allah, ketika menyampaikan di tengah-tengah umat agar umat meninggalkan kebiasaan buruknya menyembah tidak kepada Allah, melakukan kemaksiatan dan dosa, maka Nabi Nuh diperintah oleh Allah, ya qaumi i'budullah, kaumku, nyembah itu kepada Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Apa yang terjadi? Orang terima nggak diperintah nyembah kepada Allah? Tidak, malah melawan. Jangan didengerin tuh omongan dia. Dia itu cuman pingin cari pingin cari tenar ya. Dia cari tenar doang di kampung sini. Emang dia siapa? Nah itu kalimat nanti hampir sama ya. Di surat Al-Anbiya itu mengkisahkan tentang pertemuan antara Nabi dan Rasul dengan tokoh-tokohnya, itu kalimatnya seperti itu. Hampir rata-rata seperti itu kalimatnya. Emang dia siapa? Dia mah cari ketenaran doang, ya, cari popularitas. Kalau Allah menghendaki mengirim seorang utusan, maka Allah pasti mengutusnya malaikat. Mengutus malaikat Jibril membawa kebenaran, yang dipilih kalian, bukan dia. Tuh begitu ya. Yang dipilih kalian, bukan dia. Dia mah siapa dia? Ya, tuh, Masya Allah ya. Pasti malaikat datang mengantarkan risalah kebenaran, yang dipilih kalian. Itu bahasa halusnya kalian. Tapi bahasa sombongnya, gua yang dipilih, bukan dia. Kira-kira begitu. Pasti malaikat mengutusnya, mengirimnya risalah itu saya, bukan dia. Memang dia siapa? Dia orang biasa, cuman cari popularitas doang dia. Lau arada ayyab'asa nabiyyan la ba'asa malakan min 'indihi lam yakun basyaran. Kalau Allah ingin mengutus ya seorang nabi, pasti Allah mengutus malaikat ya, dan tidak ada lagi bukan dari golongan manusia. Kenapa dia tiba-tiba mengaku suruh menyembah kepada Allah? Emang dia sudah ketemu malaikat? Apakah dia sudah mendapatkan label cap ya dari malaikat bahwa dia diperintah untuk membawa risalah agama? Jadi orang-orang kadang seperti itu dalam kehidupannya. Ma sami'na bihada. Kita tidak pernah mendengar hal yang seperti ini. Ya. Ai bi ba'satil bashar fi abainal awwalin. Belum pernah terjadi Allah mengutus manusia menjadi rasul ya di zaman kakek nenek kami. Nggak ada ya. Nggak ada. Pasti yang diutus adalah malaikat. Nah ini orang-orang karena dekatnya zaman dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, kan ini kan Nabi Nuh ini kan generasi keberapa nih? Ketiga apa keempat dari generasi Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi belum jauh dari zaman Nabi Adam. Tapi zaman Nabi Nuh ini sudah mulai banyak orang yang tersesat. Kalau zaman Nabi Adam kan yang tersesat cuma satu anaknya, yaitu Qabil. Setelah membunuh Habil, Qabil membawa
ya, calon istrinya hamil dibawa kabur meninggalkan ayahnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Mereka hidup tanpa agama. Rupanya tumbuh dan berkembang. Kemudian di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, mereka itu membangkang risalah ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Siapa dia? Bahkan dikatakan in huwa illa rajulun bihi jinnatun. Jangan percaya sama dia. Dia itu tidak lain kecuali orang yang ketempelan penyakit gila. Gila tuh orang tuh, gila tuh. Jangan didengerin omongannya. Gila tuh dia. Tuh lagi ngoceh tuh dia tuh. Ngoceh-ngoceh dia tuh. Gila tuh, jangan didengerin. Nah, jadi terjadi ya seperti itu ya. Orang memberikan nasihat agama kadang-kadang dibilangnya ngoceh-ngoceh. Orang gila no, ya nyinggung-nyinggung apa kerjaan orang gitu ya. Ngaji sih nyinggung-nyinggung orang mulu, enggak ada judul lain apa tuh. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi sudah dari zaman dulunya seperti itu. Ay majnunun fima yaz'amuhu. Jadi Nabi Nuh dianggap sebagai orang gila. Min annallaha arsalahu ilaikum wahtassahu min bainikum bil wahyi. Jadi nggak ada itu Allah mengutus dia. Kalaupun mau mengutus ya kalangan kita, malaikat itu ngirimnya kepada kita. Maka fatarabbasu bihi hatta hin. Ya, ai intadiru bihi raibal manun. Ya, dengerin aja, ya. Tungguin aja sampai dia capek. Tungguin aja, nggak usah pada ngikut dia. Bila perlu kita bikin cara rekayasa supaya dia nggak betah di situ. Usir dia, jangan lama-lama di sini. Kenapa? Karena mengganggu kesenangan-kesenangan kita. Ai isbiru alaihi muddatun hatta tastarihu minhu. Sabar sedikit kata tokohnya ini. Ya, sabar sedikit, tunggu aja sampai dia capek. Kalau dia capek dia pergi, udah kan kita nggak keberisikan sama dia, kita bisa istirahat dengan nyaman. Itu kata pembesarnya. Ini saya ngomong pada paham nggak sih? Nah, pada paham nggak? Ya. Sebenarnya saya lihat pada bengong aja. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sepenggal kisah ya, sepenggal kisah. Jadi memang orang baik itu ada musuhnya ya. Orang baik itu ada musuhnya. Musuhnya orang baik siapa? Orang jahat ya. Orang baik ada musuhnya. Musuhnya orang baik adalah orang jahat. Kalau orang jahat ada musuhnya nggak? Ya. Orang jahat ada musuhnya enggak? Iya, orang jahat banyak kawannya. Kawannya siapa? Sesama orang jahat. Orang baik kira-kira musuhin enggak sama orang jahat? Enggak ada perlunya, ngapain kita musuhin dia? Ini gitu ya. Masya Allah. Nah itu nyata, real gitu ya. Karena itu dalam Islam diajarkan kita itu untuk tarohamu ya, saling menyayangi. Tarahamu, saling menyayangi, bukan ta'aju, bukan saling memusuhi. Ya. Ta'awanu, saling tolong menolong, ya. Bukan saling menjatuhkan. Ya. Saling tolong menolong, saling membantu, saling melayani satu dengan yang lain. Itulah ciri-ciri dalam ajaran agama Islam. Jadi tugas kita dalam hidup ini selalu berbuat kebaikan. Kepada siapapun kita harus selalu berbuat kebaikan. Sering saya sampaikan bahwa kita jangan pernah mau diatur oleh orang lain. Kita cukup mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mau diatur oleh orang lain.
Cukup kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh diatur oleh orang lain itu gimana? Ada orang musuhin kita, lalu kita marah. Berarti kita ini diatur sama orang yang musuhin kita supaya marah. Itu kan sama juga ikan di kolam dipancing. Iya, begitu dipancing ya udah kena. Ya. Maka kalau ada orang menyakiti kita, lalu kita terpancing emosi, kemudian kita marah, ikan ya, kena pancing, kena pancingan orang lain. Jadi kita jangan mudah terpancing oleh emosi orang lain. Ya. Kemudian kita melawan, kita membuat komentar-komentar negatif, itu semua merugikan diri kita. Kenapa? Sebab ketika kita terpancing oleh sikap orang lain, lalu kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka itu menjadi dosa bagi kita. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita, jangan mudah terpancing oleh orang lain. Kita cukup mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain menyakiti kita, kata Allah, kamu tetap bersikap baik. Terus bagaimana? Doain. Didoain nggak mempan, diapain? Ditungguin, Pak. Ya, ditungguin. Dimaafkan sudah, didoakan sudah, diajak islah berbaik, berbuat baik, ya, damai sudah. Tapi kok nggak baik-baik juga, diapain, Pak? Ditungguin sampai nanti Israel datang, selesai sudah. Ya nggak? Itu maksudnya ditungguin begitu. Ya. Ditunggu sampai datang Israel, selesai sudah. Mau diapain? Ya. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, sehingga kita yang sudah baik menjadi semakin baik. Yang ada ketidakbaikan dalam diri kita, semoga kemudian kita buang tidak baik kita menjadi orang-orang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kisah ini belum selesai. Nanti akan sampai Allah perintah kepada Nabi Nuh membuat kapal, ya. Kemudian orang-orang baik disuruh naik ke kapalnya Nabi Nuh, dan seterusnya. Maka ikuti aja terus, ya. Ibarat film ini berseri, ya. Tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.